Hai Drakor Lovers, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya akan menceritakan Full House episode kedua. Diceritakan pada episode sebelumnya, Han Ji-eun tengah duduk di depan pintu rumahnya dan terkejut dengan kedatangan Lee Yong-jae. Dan ternyata Lee Yong-jae adalah orang yang telah membeli rumah Han Ji-eun. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah. Lee Yong-jae menelpon manajernya untuk menanyakan tentang pembelian rumah tersebut dan manajernya mengatakan bahwa semua suratnya sudah beres dan tidak ada masalah. Han Ji-eun berkata temannya telah mencuri identitasnya dan menjual rumahnya. Ayahku yang mendesain dan membangun rumah ini. Ini bukan hanya rumah, ini adalah bagian dari diriku. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Dong-wook dan Hee-jin adalah temanku. Aku sangat mempercayai mereka. Aku tidak menyangka mereka melakukan ini padaku. Mereka telah membohongiku. Mereka yang telah menjual rumah ini. Lee Yong-jae, aku ingin kau memikirkannya dan mempertimbangkannya, ucap Han Ji-eun kepada Lee Yong-jae. Setelah mendengar penjelasan Han Ji-eun, Lee Yong-jae tetap tidak percaya dan ia mengusir Han Ji-eun dari rumah itu. Lee Yong-jae bahkan melempar koper milik Han Ji-eun. Han Ji-eun membuka kopernya dan melihat foto keluarganya telah rusak. Ia pun sedih dan menangis kala itu. Keesokan harinya, ketika Lee Yong-jae akan berolahraga pagi, ia melihat seseorang sedang tidur di depan rumahnya, dan ternyata orang itu adalah Han Ji-eun. Lee Yong-jae pun membangunkan Han Ji-eun dan menyuruhnya untuk pergi. Han Ji-eun berkata bahwa ia kala itu sedang sakit, tetapi Lee Yong-jae tetap memaksanya untuk pergi. Akhirnya, Han Ji-eun pun berjalan dengan lemas dan ia terpaksa pergi dari rumah itu. Lee Yong-jae meneruskan olahraga paginya. Tetapi sepulangnya dari olahraga, ia kembali melihat Han Ji-eun tengah tertidur di depan rumahnya. Lee Yong-jae membangunkannya. Han Ji-eun tetap tertidur. Lee Yong-jae memegang kening Han Ji-eun dan ternyata badannya sangat panas. Lee Yong-jae pun akhirnya membawa Han Ji-eun masuk dan memberinya obat. Lee Yong-jae mengajak Han Ji-eun untuk ke rumah sakit, tetapi Han Ji-eun menolaknya dan mengatakan ia ingin beristirahat. Di lain tempat, Yoo Min-hyuk sedang sibuk bekerja. Hae-won yang diam-diam menyukai Yoo Min-hyuk datang dan mengajaknya makan malam. Akhirnya mereka pun keluar untuk makan malam. Di tempat makan, Yoo Min-hyuk mengatakan kepada Hae-won untuk datang ke peluncuran majalah terbarunya. Hae-won berkata, "Ya, kita lihat saja nanti." Sementara itu, keadaan Han Ji-eun masih sakit, badannya masih panas. Lee Yong-jae pun mengompres kepala Han Ji-eun dan mendengar Han Ji-eun mengigau memanggil ibunya, padahal kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Lee Yong-jae pun merasa iba mendengarnya. Keesokan harinya, Lee Yong-jae memasak bubur dan memberikannya kepada Han Ji-eun. Lee Yong-jae menyuruh Han Ji-eun untuk makan dan mengatakan bahwa ia akan keluar sebentar karena ada urusan. Setelah Lee Yong-jae pergi, Han Ji-eun bangun dan memakan buburnya sampai habis. Han Ji-eun masih merasa lapar. Akhirnya, ia memakan buah-buahan yang ada di dalam kulkas. Ia memakannya secara terburu-buru. Saat Han Ji-eun sedang makan, tiba-tiba Lee Yong-jae datang. Han Ji-eun pun kaget dan segera memasukkan makanan tersebut ke dalam kulkas dan ia berpura-pura tidur kembali. Lee Yong-jae memasuki rumahnya, tetapi ia melihat dapurnya berantakan. Ada bekas makanan yang berserakan.
Ia membuka pintu kulkas dan ia melihat kulkasnya pun berantakan. Ia berpikir bahwa Han Ji-eun yang telah melakukannya. Lalu ia mendatangi Han Ji-eun dan membangunkannya. "Hei, bangun. Aku tahu kau sudah sembuh. Tak usah berpura-pura." Lee Yong-jae menyuruh Han Ji-eun untuk membersihkan dapurnya. Han Ji-eun pun bangun dan membersihkan dapurnya. Selesai membersihkan dapur, Lee Yong-jae memberikan sejumlah uang kepada Han Ji-eun. Han Ji-eun bertanya, "Uang apa ini?" "Uang itu untukmu, supaya kau bisa mencari tempat tinggal baru," jawab Lee Yong-jae. Han Ji-eun merasa tersinggung karena itu. Ia pun marah dan berkata, "Meskipun aku sedang susah, tetapi aku bukan pengemis," jawabnya. Lalu ia marah dan pergi meninggalkan Lee Yong-jae. Tak lama, Lee Yong-jae keluar dari rumahnya. Ia melihat Han Ji-eun tengah duduk di pinggir jalan. Ia pun mengajak Han Ji-eun untuk kembali ke rumahnya. Awalnya Han Ji-eun menolak, tetapi Lee Yong-jae mengingatkan akan hutang Han Ji-eun kepadanya. Akhirnya, Han Ji-eun pun bersedia kembali lagi ke rumahnya. Lee Yong-jae berkata, "Jika kau ingin melunasi hutangmu, kau harus bekerja untukku. Kau harus mengepel, membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak untukku." Karena tidak ada pilihan, Han Ji-eun pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Lee Yong-jae yang menyukai Hae-won bermaksud untuk melamarnya. Ia membeli sebuah cincin untuk melamar Hae-won. Di lain tempat, Dong-wook dan Hee-jin tengah memeriksa kandungannya. Saat mereka berniat pulang, tiba-tiba Han Ji-eun memanggilnya. Mereka pun kaget melihat Han Ji-eun ada di sana. Mereka akhirnya lari dan menghindari Han Ji-eun. Saat Han Ji-eun mengejarnya, Dong-wook dan Hee-jin berhasil kabur dan Han Ji-eun tidak menemukannya. Sementara itu, Lee Yong-jae yang bermaksud melamar Hae-won mengajaknya makan malam. Lee Yong-jae meletakkan cincin lamarannya di dalam sebuah es krim dan berniat memberikannya kepada Hae-won. Tetapi belum sempat ia memberikannya kepada Hae-won, Hae-won mendapat telepon dari Yoo Min-hyuk. Yoo Min-hyuk mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Hae-won. Hae-won pun lalu bergegas pergi meninggalkan Lee Yong-jae. Lee Yong-jae sangat kecewa dan marah. Ia berkata kepada Hae-won, "Kenapa kau pergi? Apa kau menyukai Min-hyuk?" Hae-won menjawab, "Ya, aku menyukainya." Lee Yong-jae berkata, "Kau menyukai Min-hyuk, tetapi Min-hyuk tidak menyukaimu." Hae-won pun kesal dan menjawab, "Aku menyukai Min-hyuk dan aku akan membuat Min-hyuk menyukaiku juga." Mendengar itu, Lee Yong-jae merasa sangat sedih dan kecewa. Keesokan harinya, Han Ji-eun menemukan sebuah kotak di tempat sampah. Ia membukanya dan ia terkejut karena isinya adalah sebuah cincin. Han Ji-eun berkata kepada Lee Yong-jae, "Apa kau ingin membuangnya?" Lee Yong-jae berkata, "Ya, buang saja." Lalu Lee Yong-jae mengambil cincin itu dan melemparnya keluar. Saat Han Ji-eun membersihkan rumah, ia menemukan sebuah amplop yang berisi undangan peluncuran majalah. Han Ji-eun mendatangi Lee Yong-jae dan mengatakan, "Lee Yong-jae, ajak aku ke tempat peluncuran majalah." Lee Yong-jae menjawab, "Tidak, kau akan merepotkan." Han Ji-eun berkata lagi, "Aku berjanji tidak akan merepotkan. Aku akan menurut padamu. Di sana pasti akan ada banyak penerbit. Aku akan menawarkan naskahku. Siapa tahu ada yang tertarik dengan naskahku," ujar Han Ji-eun. Tetapi Lee Yong-jae tetap tidak mau mengajaknya. Han Ji-eun pun kesal dan marah kepadanya.
Tak lama, Lee Yong-jae pergi ke acara peluncuran majalah. Han Ji-eun mencari cara agar ia juga bisa pergi ke sana. Ia mencari undangan yang ia lihat tadi, dan ia pun menemukannya. Akhirnya, Han Ji-eun pun pergi ke acara peluncuran majalah itu. Lee Yong-jae terkejut melihat kedatangan Han Ji-eun. Ia segera menghampiri Han Ji-eun dan bertanya, "Bagaimana kau bisa sampai ke sini?" "Naik bis," jawab Han Ji-eun. Han Ji-eun berkata, "Makanan di sini sangat enak. Aku akan memakannya." "Sudahlah, kita pura-pura tidak saling mengenal saja," jawab Han Ji-eun. "Kau urus urusanmu dan aku urus urusanku," ucap Han Ji-eun lagi. Lee Yong-jae merasa kesal. Ia menatap Han Ji-eun dan Han Ji-eun balik menatapnya lagi. Kemudian Han Ji-eun meninggalkan Lee Yong-jae dan tidak sengaja bertemu dengan Yoo Min-hyuk. Han Ji-eun berkata bahwa ia tengah menawarkan naskah, dan Yoo Min-hyuk mengatakan, "Berikan saja naskah itu padaku. Aku bekerja di bidang penerbitan," jawab Yoo Min-hyuk. Han Ji-eun pun merasa senang mendengarnya. Saat Yoo Min-hyuk dan Han Ji-eun tengah asik mengobrol, Haewon melihatnya dan ia cemburu. Tak lama, Han Ji-eun mendapat telepon dari Lee Yong-jae dan ia pergi meninggalkan Yoo Min-hyuk. Haewon datang menghampiri Yoo Min-hyuk dan ia mengungkapkan perasaannya terhadap Yoo Min-hyuk. Yoo Min-hyuk berkata, "Maaf atas kesalahpahaman ini, tetapi aku tidak menyukaimu. Aku hanya menganggapmu sebagai adik. Lee Yong-jae lah yang diam-diam telah menyukaimu." Mendengar jawaban Yoo Min-hyuk, Haewon pun merasa kesal dan pergi menghampiri Lee Yong-jae. Lalu ia berkata, "Yong-jae, apa kau benar-benar menyukaiku? Apa kau memang mencintaiku? Jawab aku, Lee Yong-jae." Saat itu, Han Ji-eun pun datang dan ia melihat kejadian tersebut. Lee Yong-jae yang sakit hati dengan ucapan Haewon kemudian menjawab, "Ya, aku memang sangat menyukaimu, Han Ji-eun." Lalu ia menarik Han Ji-eun dan menciumnya di depan semua orang. Sampai di sini dulu ya. Nantikan kelanjutannya di episode ketiga. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih untuk yang sudah menonton.